Ya, untuk materi kita yang berikut di sini tentang unit step automata ya. Jadi kalau tadi kita belajar menurut hierarki Chomsky itu mengatakan bahwa melakukan penggolongan bahwa bahasa itu terdiri dari 4 golongan. Ada tipe 3, tipe 2, tipe 1, tipe 0. Kalau tipe 3 di sini itu adalah bahasa reguler ya. Tipe 1 di situ adalah regular language, di mana mesin pengenalnya atau mesin otomatanya itu disebut dengan unit step automata ya. Nah, sekarang kita masuk ke unit step automata. Apa itu unit step automata? Jadi unit step automata ini adalah model matematika yang dapat menerima input dan mengeluarkan output. Sebentar ya, ada yang masuk, ini saya terima dulu. Tampilan presentasinya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Ini saya masih hitam ya, loading. Aduh, ini sekali ya dikliknya. Ya, izinkan. Oke. Ya, jadi unit step automata di sini adalah model matematika yang dapat menerima input dan mengeluarkan output. Kemudian FSA itu sendiri juga memiliki step yang berhingga banyaknya. Artinya tidak banyaknya tidak bisa ditentukan, bisa banyak sekali ya, dan dapat berpindah dari satu state ke state yang lain ya. Kita pakai istilahnya state ya. Yang tadi kalau teman-teman pelajari Q0, Q1, Q2 itu sebutnya state ya. Ketika berpindah itu kita sebut dengan transisi gitu ya, transisi. Jadi kalau dalam elektro berarti switching ya, di switch. Jadi FSA di sini memiliki state yang berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan input dan fungsi transisi ya. Nah, tapi tidak memiliki tempat penyimpanan memori gitu ya. Jadi hanya bisa mengingat state terakhir ya. State terakhirnya apa, yaitu yang disimpan ya. Nah, mekanisme kerja dari unit step automata itu diaplikasikan pada elevator, pada text editor, analisa leksikal, pencek parity, gitu ya. Kalau pencek parity ya on off ya, 0, 1, 0 ya, masuk dalam kategori bilangan binar ya. On off, hidup mati, dan seterusnya. Nah, kalau pencet parity, misalkan kita punya sebuah mesin bisa untuk pencet parity ganjil, ya, dimana kita punya 2 state. Teman-teman bisa lihat di sini. Misalkan kita punya 2 state, ada state genap dan state ganjil. Oke, ini harusnya nol ya. Sebentar ini. Siapa lagi yang baru masuk? Oke, sebentar saya terima ya, ada yang baru masuk nih. Franklin Latuan. Oh ya, Latuan Pak anak ya. Oke. Jadi kita punya sebuah mesin FSA yang terdiri dari 2 state. Kalau tadi kita mulai awal langsung 5 state ya, kali ini cukup 2 state dulu ya, karena ini pencek parity ya. Coba Anda search pencek parity itu apa?
ada state genap, ada state ganjil, di mana fungsi transisinya teman-teman bisa lihat di sini ya. Kalau dari genap, kalau transisinya 0 berarti menuju ke state genap. Dari state genap kalau transisinya 1 menuju ke ganjil. Dari state ganjil kalau transisinya 0 kembali lagi menuju ke state ganjil. Kalau dari ganjil input transisinya 1 menuju ke state genap. Gitu ya. Nah, sekarang misalkan inputannya ini adalah 1101. Kalau 1101 berarti inputannya dari genap, inputan 1 berarti menuju ke ganjil, dari ganjil lagi inputannya 1 berarti menuju ke state genap, dari state genap kalau inputan transisinya 0 menuju ke genap, dan dari genap kalau transisinya 1 lagi menuju ke state ganjil. Nah, diterima atau ditolak kalau inputannya 1101 ini? Ditolak Ibu. Apa tuh gimana sih? Diterima. Diterima ya. Ingat kalau state akhirnya menuju state yang ada lingkaran double seperti ini berarti diterima ya. Diterima. Ya. Oke, yang berikut. Kalau inputannya itu adalah 1100. Iya. Kalau state-nya 1100 berarti gimana? Dari state genap, inputan 1 menuju state ganjil, di apa? Ditolak. Ya, dari ganjil kalau inputannya 1 menuju ke state genap, dari state genap kalau inputannya 0 kembali ke state genap. Ditolak. Iya, ke state 0 lagi berarti ditolak. Oke. Saya kasih challenge lagi, yang jawab dapat reward ya. Ini untuk pertemuan kedua ya. Kalau tadi tugas yang pertama nanti uploadnya di pertemuan pertama. Misalkan 100111001. Terlalu panjang ya. Oke, ada yang mau jawab ini? Diterima atau ditolak? Siapa yang duluan ini? Diterima atau ditolak? Ditolak Ibu. Siapa yang jawab ditolak? Ibu. Iya, yang tadi suara laki-laki yang pertama siapa? Franklin Ibu. Franklin. Oke, coba Franklin. Oke, silakan Franklin. Bisa jelaskan untuk kita? Ya, pertama kan dia 1 jadi dari genap ke ganjil. Terus ganjil kembali lagi ke genap Ibu kan. Genap ke ganjil. Terus Ganjil ke genap lagi Ibu. dari ganjil ke genap lagi. Terus 0 yang 2 itu di genap Ibu. itu dari genap ke genap. Terus Setelah itu satunya itu dari genap ke ganjil. genap ke ganjil. Terus 0 berikutnya itu di dalam ganjil Ibu. Jadi masih ganjil ke ganjil. ganjil. Terus 1 2 kali itu dari ganjil ke genap lalu kembali lagi ke ganjil. Ganjil ke genap. Terus Setelah itu genap. Terus kembali ke ganjil. terus 0 2 kali itu masih di Ganjil. ganjil. Terus terakhir 1 itu kembali ke genap. Jadi ditolak. Oke. Jadi kurang lebih ada
Berapa transisi ini? 11, 12 ya. Berarti kurang lebih ada 12 transisi ya. Berarti hasil akhirnya adalah ditolak ya. Ditolak. Oke. Franklin. Oke, yang berikut lagi. Siapa yang mau kerja? Yang mau kerja siapa? Coba tunjuk tangan duluan. Kalau inputannya 1 1 0 0 1 1 0 0. Diterima atau ditolak? Diterima atau ditolak? Ditolak. Ditolak. Oke, siapa yang mau jawab ini? Nona yang barusan bicara siapa ya? Saya, Ibu. Nama siapa? Maria Saraswati. Pertemuan 2 ya. Franklin tadi kelas apa ya? Kelas A, Ibu. Oke, berikut Maria Saraswati. Silakan. Mulai dari genap ya. Ya. Dari state genap inputannya Yang satu pertama itu dari genap ke ganjil, lalu yang satu dari ganjil ke genap, ya. lalu yang 00 itu dari genap, jadi genap, lalu 11 itu dari genap ke ganjil, lalu ganjil ke genap, lalu 00 itu dia kembali ke genap, lalu 1 itu dari genap ke ganjil, lalu 1 ganjil ke genap, lalu 0 Sebentar dulu, pelan-pelan dulu. Ulang dari awal. 1 genap ke ganjil, Dari state genap ke ganjil, terus. lalu ganjil ke genap, Oke. lalu genap, Oke. Terus. lalu genap ke ganjil, lalu ganjil ke genap, lalu genap ke genap, Oke. lalu genap ke ganjil, Genap ke ganjil. lalu ganjil ke genap, Ganjil ke genap inputan berapa? 1 ya? ya Ibu, Oke. Terus. lalu genap ke genap, Iya, berarti ditolak juga sama ya? ya Ibu. Ya, padahal saya mau buat diterima, malah saya yang salah. Oke, sip. Oke. Oke, ini state-nya seperti ini ya. Kalau state-nya seperti ini, sebuah mesin FSA itu kita bisa definisikan ya. Kita bisa definisikan sebuah mesin FSA, di mana sebuah mesin FSA itu terdiri dari 5 tapel ya. Terdiri dari 5 tapel.
Ya, terdiri dari 5 tabel. Tabel tersebut yang pertama itu adalah key, itu mewakili himpunan state. Kemudian ada sigma, itu mewakili himpunan simbol. Kemudian ada simbol transisi. Ya, alpha ini ya, itu menunjukkan fungsi transisi omega. Bisa lihat ini simbol ini sebutannya apa. Jadi fungsi transisi itu didapat dari himpunan state dikali dengan simbol input, gitu ya. Himpunan state dikali dengan simbol input. Kemudian ada tabel yang keempat, itu adalah S. S itu adalah state awal atau initial state. Dengan catatan teman-teman ingat ya, initial awal atau state awal itu adalah elemen dari key, gitu ya. Elemen dari key berarti dia harus merupakan bagian dari himpunan state. Ya. Kemudian dari contoh di atas di sini ya, gambarannya seperti ini. Kalau gambaran seperti ini kita bisa lihat di sini bahwa key kita deskripsikan ya. Ini kita deskripsikan mesin MSA ya. Key sama dengan himpunan genap, ganjil. Sigma sama dengan himpunan 0,1. Ya, di sini ya. Di sini dia hanya inputan transisinya itu adalah 0 dan 1 saja ya. Ya, ini himpunan simbol input ya. Simbol input. Simbol inputnya adalah 0 dan 1, terus state awal atau initial state-nya itu adalah ini ya, genap. Kemudian state akhir itu adalah ganjil. Ini ya, state ganjil. Gitu. Nah, dengan deskripsi seperti ini, kita bisa membuat tabel transisi berdasarkan simbol input yang ada. Ya, di bagian kolom sebelah kiri ini tentang dua state yang ada ya, state menggambarkan tentang state, ada state genap, state ganjil. Kemudian di kolom sebelah kanan ini adalah simbol input ya. Simbol input ada 0, ada 1. Sehingga kita bisa mendeskripsikan jika dari state genap, kalau inputan 0 itu menuju ke state ganjil. Kalau dari state genap, inputan 1 itu menuju ke state ganjil. Tapi kalau dari state ganjil, inputan 0 itu menuju ke ganjil. Kalau ganjil, inputannya 1 menuju ke state genap. Itu ya. Bisa ya? Genap. Bisa ya? Bisa Ibu. Oke, kalau gitu saya kasih challenge ini lagi. Silakan teman-teman deskripsikan deskripsikan seperti ini ya. Deskripsikan himpunan state, sigma, himpunan simbol input, kemudian state awal, initial state, dan final state. Kemudian teman-teman gambarkan tabel transisinya, gitu ya. Misalkan ini contohnya yang ini. Ini bisa di copy paste tidak ya? Oke, sebentar ya. Ya, mungkin di profilnya saya ya. Kalau profil saya mungkin langsung kelihatan. Oke, silakan. Kalau misalkan mesin FSA-nya seperti ini,
silakan teman-teman gambarkan, deskripsikan ini mesin FSA-nya dengan deskripsi himpunan state, himpunan simbol input, state awal, state akhir, dan teman-teman silakan buat transisinya, tabel transisinya. Kalau pakai komputer kan teman-teman bisa ini ya, atau kalau tidak pakai komputer teman-teman boleh tulis, kemudian nanti arahkan kameranya ke kertas yang teman-teman kerjakan. Yang selesai pertama, yang saya kasih rewardnya ya, untuk pertemuan kedua. Ada di profilnya saya ya. Ini sebentar saya share screen biar cepat. Ya, kalau di profil akunnya saya terlihat tidak ya? Silakan Anda deskripsikan graf tersebut ya. Saya ada coba membagikan share screen tapi masih proses. Ada yang sudah? Jadi yang pertama itu Kia. Kia itu adalah himpunan state. Kemudian Sigma ya. Kemudian himpunan Sigma. Sigma itu adalah himpunan simbol input ya. Kemudian S-nya apa? Kemudian F. F itu adalah final state-nya ya. Kemudian teman-teman buat tabel transisinya ya. Tabel transisinya kan ada 6 ya. 3 semua input. Oke.
simbol transisinya ini ada 3 ya. Oke, ada yang sudah? Kalau tulis tangan boleh langsung kameranya diarahkan ke tulis tangan, atau kalau teman-teman pakai komputer bisa langsung share screen kalau ada yang mau menjawab. Ada? Siapa yang jawab nih? Yeri atau Yunita Luruk? Muhammad Iqbal? Halo? Bisa dengar suara saya? Bisa, Ibu. Oke, ada yang sudah? Untuk deskripsikan mesin. Suara Ibu putus-putus, Ibu. Ya, untuk deskripsikan mesin XA ini, silahkan. Jadi kita punya ada 6 state ya, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Bagaimana caranya kita deskripsikan ya? Kalau kita deskripsikan berarti ada 5 tapel ya. Tapel yang pertama ini adalah himpunan state, tapel yang kedua ada himpunan simbol input, tapel yang ketiga adalah initial state atau state awal, tapel yang keempat adalah final state atau state akhir, dan tapel yang kelima ini adalah tabel transisi. Oke, ada yang mau ambil reward ini atau kita kerja sama-sama? Halo? Loh, tidak ada jawaban ini kan? Ya, oke. Kalau gitu kita kerja sama-sama ya. Yang pertama simbol himpunan state ya. Berarti ada Q0, Q1, Q2, Q3, ya, Q5, dan Q5. Kalau simbol inputnya ada apa saja? Ada A, Ada A, D, ada D, AD dan U. oke. U. Kemudian state awalnya itu adalah Q0 ya. Q0. Oke. Kalau final state itu lebih dari 1 ya, berarti dia himpunan ya. Ada Q3 dan Q4. Q3 dan Q4. Oke. Dan Q4. Oke. Berikutnya kita buat transisinya lagi ya. Transisinya di sini ada simbol inputannya ada A, D, U, terus state-nya itu ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, tambah 1 lagi ya. Q4 dan Q5.
Ya. Dan kelima. Oke, maka kita bisa isi transisinya. Kalau Q0 ke kalau Q0 inputannya A berarti ke Q1 ya. Kalau dari Q0 inputannya D apa? Ada tidak? Tidak ada ya. Berarti Q2 Ibu. Tidak ada. ya berarti empty ya. Mana simbol empty? Atas. Susah sekali carinya. Sebentar, copy saja dari sini. Empty ya. Oke, dari Q0 ke kalau inputannya U juga empty ya. Dari Q1 kalau inputannya A kosong ya. Q1 inputan D baru ke Q2. Ya. Dari Q1 ke transisinya U tidak ada juga ya. Empty. Oke, dari Q2 Tidak ada. oke. Q2 kalau A. Q2 kalau inputan A ke Ada. ya, ke Q3 ya. Ketiga. Ya, kalau Ketiga Ibu. dari Q2 kalau inputannya D ke Q5. Q5. Oke. Ada ke Q5. Q5. Kalau Q2 inputannya U baru ke Q4. Oke, dari Q3 Q4. ini empty semua ya. Ya, kita perlu pahami ini supaya nanti masuk di ekuivaliensi, kemudian di closure, Anda sudah paham untuk pengisiannya. Karena ini dia masih sifatnya deterministik ya. Oke, bisa ya. Jadi kalau dia tidak ke tidak punya transisi berikutnya, berarti dikasih empty ya. Nanti kalau kita bicara tentang deduktif FSA, mesin FSA, nanti ininya bisa kita hapus ya, jadi hanya 3 ini. Oke, bisa ya untuk deskripsi mesin FSA ya. Kemudian iya, tunggu saya kasih contoh lagi ya. Oke. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, jadi untuk contoh mesin FSA di sini, kalau teman-teman baca bukunya siapa, Firar ya, bukunya Firar, jadi finite state automata ya, atau automata berhingga state ini, kita sebut mesin FSA ini bukan mesin fisik ya, tapi suatu model ya, tapi kita sebutnya mesin. Kita sebutnya istilahnya mesin ya. Jadi suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan output data diskrit ya. Jadi FSA di sini adalah mesin otomata dari bahasa reguler. Kalau FSA di sini tentunya memiliki state ya, dan bisa berpindah dari state satu ke state yang lain jika atau tanpa adanya atau jika adanya simbol transisi ya.
Jadi ada fungsi transisinya apa? Misalkan kalau dari contoh di sini, kalau di sini tidak ada transisi, ya tentunya dia tidak bisa berpindah ya. Istilahnya misalkan dari Q0. Dari Q0 itu kita lagi komputernya lagi hidup gitu ya. Kalau kita pilih shutdown, berarti fungsi transisinya shutdown ya. Berarti dia akan menuju ke state Q1 di mana komputernya mati gitu ya. Tapi kalau state awal komputernya dalam keadaan mati, fungsi transisinya berarti apa? Dikasih hidup ya, ditekan tombol power, berarti ada transisi menghidupkan komputer, dia akan menuju ke state komputer hidup gitu ya. Ya, jadi mekanisme FSA ini sebenarnya kayak penggunaan leaf ya, penggunaan leaf atau ya, tidak ada memorinya ya. Jadi FSA di sini adalah tool yang kita gunakan untuk bisa merancang sebuah sistem ya. Mekanismenya seperti tadi ya, ada penggunaan analisis leksikal, text editor, ataupun protokol komunikasi jaringan, itu juga menggunakan teori mesin bahasa reguler ya, dan mesinnya itu adalah mesin FSA. Oke, nah sekarang bagaimana caranya kita memahami bagaimana membuat model dan gagasan dari studi kasus. Berdasarkan studi kasus itu kita konversikan ke dalam mesin FSA gitu ya. Dan kali ini kita langsung di mesin FSA-nya. Sekarang bagaimana kita mencari sebuah kasus, kemudian kasus itu kita buatkan ke dalam sebuah mesin FSA. Di sini saya akan buat sebuah contoh. Kita akan pakai sebuah contoh. Contohnya di sini misalkan seorang petani, ya mungkin teman-teman pernah dengar ini ya. Seorang petani dia punya seekor kambing. Seorang petani punya seekor kambing, kemudian punya serigala, kemudian ada seikat rumput, gitu ya. Jadi petani ini dia punya kambing, punya serigala, dan punya seikat rumput. Nah, posisi Pak Petani dengan 3 bawaannya ini itu berada di sebelah kiri sungai, gitu ya. Dari sebelah kiri sungai, dan mereka ingin menyeberang ke sebelah kanan sungai. Contoh, Pak Petani, serigala, kambing, dan rumput. Atau mungkin ada cerita lain diganti dengan yang lain juga boleh. Ya, itu masuk di permainan logika ya. Ya, misalkan seperti ini ya, teman-teman. Teman-teman lihat tidak ya? Gambarnya terlihat? Terlihat atau tidak? Lihat Ibu. Oke, ternyata di zoom-nya, di Google Meet-nya saya malah kelihatan gambar hitam saja. Ya, jadi misalkan kita punya studi kasusnya seperti ini ya. Ada petani, kambing, serigala, sayuran, ya sayuran atau rumput juga boleh ya, dan perahu, gitu ya.
Nah, perahu ini hanya bisa memuat petani dan satu penumpang yang lain, gitu ya. Kalau bukan kambing berarti serigala, kalau bukan serigala berarti sayuran atau rumput. Nah, jika ditinggalkan petani, jangan pernah di antara satu sisi itu hanya kasih tinggal sayur dengan kambing, karena nanti kambing makan sayur, gitu ya. Atau jangan kasih tinggal di satu tempat itu hanya kambing dengan serigala, karena serigala bisa makan kambing, gitu ya. Sayuran dimakan kambing dan kambing akan dimakan serigala. Itu ya, jadi ada perahu kecil, kita hanya bisa memuat petani dan salah satu ya. Kalau bukan kambing, serigala. Kalau bukan serigala berarti rumput atau sayur ini ya. Nah, petani tidak boleh meninggalkan serigala dan kambing dalam satu sisi sungai ya. Kalau tidak nanti ini ya, dan seterusnya. Nah, apakah mungkin kita bisa menemukan cara atau lintasan penyeberangan sungai sehingga tidak menyebabkan masalah ya. Tidak menyebabkan masalah kalau kambing makan rumput dan serigala memakan kambing ya. Tuh. Nah, untuk penyelesaian masalahnya tentunya kita harus dimodelkan ya. Masalah di sini kita harus modelkan dan kita perhatikan penempatan sisi sungai dengan syarat tadi ini ya. Nah, kita modelkan, misalkan petani itu kita simbolkan dengan P, kambing itu kita simbolkan dengan K, kemudian serigala kita simbolkan dengan S, dan rumput kita simbolkan dengan R, gitu ya. Rumput atau sayap, kita rumput saja, kita simbolkan dengan R. Jadi ada P, ada K, ada S, dan ada R. Nah, berarti artinya berarti nanti akan terdapat 10 state gitu ya, 10 state dengan 16 kombinasi. 16 kombinasi yang mungkin terjadi ya. 16 kombinasi yang mungkin terjadi. Ya, jadi state yang dimungkinkan itu misalkan sebelah kirinya K, R, sebelah kanannya P, S, ya. Ya, tidak boleh kambing dan rumput atau petani dengan ini ya. Jadi kita bisa kombinasikan sampai 10 stat dan adanya 16 kombinasi ya. Jadi ada 10 stat dan bisa terdapat 16 kombinasi perputaran ini ya, atau rute. Oke, mungkin ini nanti ada yang mau ambil studi kasusnya gitu ya. Ada, Ibu. Karena ada state yang tidak boleh dimasuki ya, misalkan kambing dan rumput di kiri sungai, tapi petani dan serigala di kanan sungai, itu tidak boleh, karena rumput bisa dimakan oleh kambing. Terus petani pada saat menyeberang, petani bisa menyeberang sendiri ya, menyeberang sendiri itu bisa memungkinkan dengan inputan petani bisa kombinasi dengan K, bisa kombinasi P, bisa kombinasi dengan K, P bisa kombinasi dengan S, dan bisa kombinasi dengan R. Dengan inisialisasi step awalnya itu adalah berarti kita punya simbol inputannya Q sama dengan itu ada petani gitu ya, ada petani, ada petani P, K, S dengan R. S dan R. Oke.
Oh sorry, ini simbol input ya. Ya sebenarnya bukan seperti ini juga ya, karena dia harus banyak ya. So, state awal saja ya. State awal S itu harus seperti ini ya. Anggap saja sungai kita simbol dengan strap ya. Strap, kemudian simbol empty yang tadi saya. Itu ya, state awalnya harus seperti ini ya. Kirinya itu ada P, K, S, L, sisi kanan sungainya adalah kosong, empty. Kemudian teman-teman harus sampai ke final state-nya itu, di mana di sebelahnya empty, di sebelah kanannya itu ada P, koma K, S, L. Itu ya. Kemudian misalkan di sini nanti himpunan inputannya bisa PK PKSL empty gitu ya. Terus bisa juga SR PK, kemudian bisa juga PSR step K, bisa juga rumput, di sebelah kanannya petani kambing serigala, kemudian state S strap PKR gitu ya, di sebelahnya serigala, sisi kiri di sebelah serigala, sisi kanannya petani kambing dan rumput. Kemudian state, kombinasi state-nya lain bisa PKR S, terus bisa PKS seperti dalam kurung PKS R gitu ya. Bisa juga K strap PSR, terus bisa juga state-nya PKSR, dan bisa juga yang terakhir ini dengan empty PKSR. Ya, kurang lebih di sini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi ada 10 state gitu ya. Oke, kemudian nanti teman-teman bisa buat lagi tabel fungsi transisinya ya. Tabel fungsi transisi. Nah, tabel fungsi transisi ini berdasarkan ini ya. Simbol inputnya kalau bukan P, kalau simbol input pakai sigma ya. Sigma itu ada P, KRS. Ya, kurang lebih seperti ini ya untuk deskripsi mesin FSA-nya nanti. Oke, nah
Kalau ya, walaupun ini sebenarnya kita sudah bisa masuk di FA ya, tapi tunggulah dulu, belum ya, belum sampai ya. Oke, kalau gambarannya seperti ini teman-teman bisa paham ya. Oke, nanti hasil hasil akhirnya kalau fungsi transisinya itu kita bisa menghasilkan grafnya mana, saya lihat ya. Ya, mungkin kalau grafnya boleh lah, ini nanti teman-teman boleh ambil jadi studi kasusnya teman-teman ya, untuk membentuk sebuah mesin FSA ya. Oke, ini contoh studi kasus. Jadi penyelesaiannya pasti menggunakan ini ya, logika ya. Menggunakan logika. Jadi teman-teman yang sudah membentuk kelompok, untuk tugas yang kedua sini, silahkan teman-teman cari studi kasus yang penyelesaiannya menggunakan logika. Penyelesaiannya menggunakan logika. Kemudian teman-teman silahkan lakukan inisialisasi, membuatkan modelnya, gitu ya. Membuatkan modelnya, dan hasil akhirnya itu adalah teman-teman menghasilkan sebuah mesin FSA, sebuah mesin finished state automata dengan deskripsi deskripsi mesinnya itu ada deskripsi tentang himpunan state, simbol input, state inisialisasi state dengan final state, dan tabel transisi, dan juga tabel transisi dengan graf gitu ya, graf FSA, graf mesin FSA nya gitu ya. Nah, nanti pertemuan berikutnya itu nanti teman-teman silakan presentasikan ya. Nanti pada saat presentasi teman-teman bagi-bagi ya. Ya, tidak perlu harus teman-teman gabung satu tempat ya, tapi ya teman-teman harus kerja kelompoknya juga secara virtual ya. Ya, teman-teman bisa buat Google Meet dan kerja sama-sama kan. Nanti presentasinya itu teman-teman bagi ya. Jadi ada yang pertama itu ada yang menceritakan tentang konsep ceritanya, konsep studi kasusnya. Jadi ada yang bicara tentang konsep studi kasus gitu ya. Kemudian ada yang memodelkan studi kasus ke dalam simbol gitu ya. Ya, kayak tadi ini petani diwakili dengan P, K, S, R. Kemudian tahap yang ketiga itu adalah deskripsi mesin. Ya, teman-teman deskripsikan mesinnya dulu seperti ini. Ya, deskripsi mesin seperti ini. Kemudian tahap yang keempat, teman-teman membuat tabel fungsi transisinya. Dan yang kelima adalah ya, baru teman-teman buat graf mesin FSA-nya. Gitu ya. Bisa kan? Bisa teman-teman? Biasa pendapat Excel.
Saya tidak bawa bukunya. Oh, bukunya saya tidak bawa ya. Jadi silakan ya. Bisa ya teman-teman. Per kelompok bisa ya. Jadi minggu depan nanti teman-teman presentasikan ini ya. Jadi studi kasusnya itu yang penyelesaiannya menggunakan logika ya. Misalnya ada permainan ini ya. Misalnya itu ada ini ya, petani, kambing, serigala, rumput, terus ada permainan menara Hanoi gitu ya. Ada Ruby ya. Ruby pakai Y gini ya. Atau permainan catur juga bisa. Dan lain-lain. Ya, bisa ya. Jadi nanti teman-teman dan cari studi kasus ini, contohnya seperti ini, boleh bebas. Terus nanti teman-teman buat konsep studi kasusnya seperti apa, terus memodelkan studi kasusnya dalam simbol-simbol, kemudian buat deskripsi mesinnya, terus membuat fungsi tabel transisinya, dan yang terakhir adalah mesin graf mesin FSA-nya. Gitu ya. Oke. Bisa? Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada jawaban ya. Ini lagi pada makan ya. Mau tanya. Ya. Silakan. Gamenya bisa pilih sendiri kok Ibu atau sesuai yang Ibu kasih? Bisa bebas. Bisa bebas. Ada banyak ya. Kalau Anda pelajari ada buku artificial intelligence itu banyak ya, buku AI itu dia punya studi kasus yang banyak juga ya. Ya tentunya semua sudah ada sih, tapi bagaimana Anda mempelajarinya lagi ya. Kalau dibilang Anda menemukan sendiri juga ya mungkin saya agak ragu ya kalau Anda atau mungkin teman-teman punya studi kasus yang benar-benar ini belum pernah diselesaikan dan Anda selesaikan sendiri, wah itu lebih bagus lagi ya. Bebas ya. Oke, ada lagi yang lain? Pas Bu. Baiklah. Baiklah itu kayak pasrah gitu ya. Oke, saya sudah taruh di WA ya untuk deskripsinya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Tentang bagaimana membuat mesin FSA-nya, membuat graf FSA-nya. Oke, kalau tidak ada, saya anggap berarti ini bisa ya. Nanti untuk pertemuan ini ada 2 orang ya. Mana ya catatan saya? Lari kemana nih? Kata kelas untuk pertemuan ini ada Franklin dengan Maria Saraswati ya. Franklin dengan Maria Saraswati kayaknya di kelas pertemuan sebelumnya juga belum ya. Kalian belum berpartisipasi ya. Oke, kalau gitu tugas satunya itu yang kalian tidak perlu kerja ya. Nanti saya masukkan rewardnya untuk tugas 1. Bisa ya? Franklin sama Maria Saraswati, berarti yang tugas satunya tidak kerja itu ada Veniata Maria Yovita, terus ada A Florensi, terus ada I Putu,
ada Franklin dengan Maria Saraswati. Itu ya yang dapat reward untuk hari ini. Untuk tidak kerja tugas pertama. Sedangkan tugas kelompoknya wajib dikerjakan semua. Ingat nanti presentasinya dibagi-bagi ya. Jadi kalau kalian 4 orang berarti ada yang jelaskan ini, dan seterusnya. Gitu ya. Nanti dibuatkan dalam file presentasi ya. Dibuatkan dalam file presentasi dan misalkan kalian ada 4 orang berarti 4 orang itu harus punya file presentasinya semua. Itu ya. Tidak bisa hanya satu saja yang kerja terus satu saja yang mengerti. Semua wajib mengerti ya. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, terima kasih. Bisa aktifkan ininya, kameranya untuk saya dokumentasikan untuk materi kita yang kedua hari ini. Silakan aktifkan kameranya. Atau mungkin sinyal saja ya, kok tidak kelihatan ya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Ya. Pak Yangki, kalau dari Zoom daripada sana berapa? Mau per tahun itu bagaimana aja kan? Iya, Terus kenapa dipakai ini? tetap. Itu pun jago bersama. Ibu itu ya 1 bulan itu 800-an. Ya bilang kayak mempercaya diri bisa. Kayak sedihnya belum stop. Itu juga proses waktu mengajar itu kan ada